Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPM 231506163. Saya dari kelompok 1C. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan register. Jadi register itu merupakan kumpulan blok logika yang sangat penting, yang mana register sering diaplikasikan dalam sistem digital untuk menyimpan sebuah bilangan biner yang muncul, informasi biner yang muncul. Jadi register ini tidak lebih dari sekumpulan flip-flop yang digunakan untuk menyimpan bilangan biner. Langsung saja masuk ke percobaan. Jadi di sini saya mengambil contoh pada percobaan SIPO, yaitu percobaan serial input dan parallel output. Jadi dapat kita lihat di sini. Jadi bagian-bagian yang ada pada SIPO ini bisa kita lihat terdapat 4 flip-flop yang digunakan dan terdapat logic stack, yang mana ini kita gunakan untuk menginputkan nilai yang ingin kita masukkan. Lalu di sini ada clock. Namun untuk mempermudah kita melihat kejadian-kejadian yang ada di sini, jadi kita mengubah clock ini menjadi logic stack. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Jadi langkah pertama itu kita tentukan dulu nilai yang ingin kita masukkan. Misal saya di sini mengambil contoh bilangan desimal 9. Jadi langkah awalnya itu bilangan desimal ini kita ubah dulu ke bilangan biner. Yang mana bilangan desimal 9 itu adalah bilangan biner 9 itu adalah 1001. Jadi kita langsung inputkan saja nilai dari biner 9 ini secara satu persatu, dan maka itu akan diproses melalui flip-flop yang ada di rangkaian ini. Langsung saja pertama itu kita menginput nilai 1. Ketika kita menginputkan nilai 1 ini, selanjutnya kita menjalankan clock ini, yang mana kita masukkan clocknya 1 atau dalam keadaan nyala. Maka inputan 1 ini akan diproses melalui flip-flop sehingga menghasilkan output 1. Jadi selanjutnya kita pencet lagi bagian clock ini. Jadi ketika kita clock dalam kondisi 0, maka data yang sudah kita masukkan ini akan tersimpan. Selanjutnya kita masukkan lagi input selanjutnya, yang mana tadi input kedua adalah input 0. Lalu kita pencet lagi pada bagian toggle untuk mengaktifkan pada bagian logic stack untuk mengaktifkan clocknya. Jadi kita masukkan kondisi lagi 1, yang mana output dari 0 ini akan diproses dan akan dihasilkan di U1 ini. Dan untuk input yang pertama tadi yang 1 akan bergeser ke kanan, yang mana input ini akan terus bergeser sembari kita menginputkan nilai-nilai selanjutnya. Selanjutnya kita inputkan lagi nilai 0. Jadi kita pencet lagi clocknya ini dalam kondisi 0 untuk menyimpan outputnya. Lalu kita pencet lagi ke 1 untuk menyalakan clock ini. Jadi input nilai 0 ini akan bergeser lagi dan masuk ke U1. Dan untuk nilai 1 dan 0 tadi akan bergeser terus sampai ke U4. Dan terakhir itu kita inputkan lagi nilai 1. Lalu sebelum kita input nilai 1 ini tadi, kita clocknya kita nolkan lagi untuk menyimpan data seperti sebelumnya tadi. Lanjut, yang terakhir itu kita inputkan lagi nilai 1, lalu kita aktifkan lagi clocknya. Maka input 1 ini akan diproses dan lanjut menghasilkan output 1 pada U1. Dan dapat kita lihat di sini bilangan biner yang ingin kita masukkan tadi sudah menjadi output pada proses register SIPO ini. Jadi bisa kita lihat input 1001, yang mana dalam kita juga bisa membacanya itu dengan melihat kondisi pada flip-flop ini. Jadi apabila kondisinya key, berarti menandakan
inputnya itu merupakan 1. Lalu apabila kondisi dalam flip-flopnya itu key accent, maka output dari flip-flop ini adalah 0. Begitupun selanjutnya. Jadi bisa kita simpulkan dari percobaan ini. Jadi percobaan serial input dan parallel output ini menggunakan input satu persatu, dan input dari nilai-nilai yang kita input ini akan digeserkan secara satu persatu dan secara berurutan ke arah kanan, dan sehingga menghasilkan output dari bilangan biner yang kita inginkan. Jadi sekian saja dari saya mengenai penjelasan register pada percobaan SIPO, yaitu serial input dan parallel output. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.